Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya dalam acara Kilau Ramadan dengan tema amalan Ramadan sebagai modal semangat ibadah sepanjang tahun. Para pemirsa KJTV yang dirahmati Allah, pola makan kita di luar bulan Ramadan adalah pola makan bebas, di mana kita bisa makan di siang hari apalagi di malam hari. Mau sarapan pagi, mau makan siang, mau makan sore. Dan itu dilakukan tidak hanya 1 hari 2 hari atau 1 bulan 2 bulan, tapi 11 bulan lamanya. Dan itu berarti organ tubuh bagian dalam atau saya istilahkan dengan penghancur makanan kita bekerja selama 11 bulan. Dalam teori bekerja, ketika bekerja terus maka memerlukan istirahat karena ada rasa capek. Kalau bekerja terus tanpa istirahat akan capek, dan kalau dipaksa akan mengganggu kesehatan. Sama halnya ketika kita beli sepeda motor baru, terus kita pakai tanpa diservis, lama-kelamaan mesinnya akan merasa tidak nyaman kita kendarai dan bisa-bisa turun mesin. Maka kemudian untuk menjaga hal itu ada servis berkala, ada bulanan atau tahunan, agar performa mesin kembali normal seperti sedia kala. Begitu juga halnya dengan kita. Kita saat ini adalah berpuasa, itu pada hakikatnya servis tahunan kepada kita agar kembali sehat untuk bekerja selama 11 bulan berikutnya. Maka kemudian setelah 11 bulan penghancur makanan kita dalam tubuh bekerja, maka kemudian diservis. Yang ini namanya servis tahunan, untuk kemudian mengembalikan performa dan mengembalikan kesehatan, bisa dipakai selama 11 bulan, sepanjang tahun akhirnya. Maka ada servis berkala seperti puasa sunnah, Senin Kamis, dan puasa bulanan, awal, pertengahan, dan akhir bulan. Dan ada servis tahunan pada saat ini. Maka dengan servis tahunan, dengan puasa kita selama sebulan, itu pada hakikatnya kita sedang menservis badan kita, juga rohani kita, agar kembali sehat dan bisa kita pakai untuk beribadah sepanjang tahun. Maka benarlah kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan mendapatkan kesehatan. Yang pasti pertama kesehatan secara jasmani, yang kedua adalah kesehatan secara rohani. Kalau kita mengingat amalan-amalan bulan Ramadan, amalan ibadah yang terdiri daripada yang wajib maupun yang sunnah, itu pada hakikatnya tarbiyah kepada kita, atau kita sedang diservis dengan amalan itu. Sehingga amalan ibadah menjadi kebiasaan bagi kita. Karena kita dianjurkan beribadah puasa, tarawih, dan lain sebagainya, itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sampai sebulan, sehingga beribadah itu menjadi kebiasaan. Sesuatu kalau sudah terbiasa kita lakukan dan menjadi kebiasaan, maka akan merasa mudah untuk kita lakukan. Satu contoh, ketika orang berjualan di Pasar Tanjung
waktu pagi jam 3. Mungkin awal-awal dia berangkat sakit karena kedinginan atau terkena angin malam. Bahkan 1 minggu dia tidak bisa datang karena sakit. Tapi kemudian ketika dia paksa dan menjadi biasa dan kemudian menjadi kebiasaan, ketika tidak datang itu tidak nyaman. Bahkan meskipun tidak bawa dagangan, dia akan datang. Karena kalau diam di rumah tidak nyaman, enaknya di pasar. Kenapa? Karena menjadi kebiasaan. Begitu juga kita ditarbiyah, diservis jasad kita, diistirahatkan penghancur makanan kita selama siang dalam 1 bulan, diservis rohani kita agar supaya performanya kembali lagi muncul dan semangat untuk selalu digunakan dengan kebiasaan-kebiasaan amalan kita di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita ditarbiyah, dilatih untuk beribadah dalam segala hal, dalam keadaan apapun, siang, puasa, malam juga demikian. Kita dilatih untuk tarawih dan lain sebagainya. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan kenyang misalkan habis buka bersama, habis buka sahur, kita sebetulnya itu beribadah. Tapi kemudian sehabis berbuka kita enaknya karena dalam kondisi kenyang, enaknya mungkin tidur-tiduran. Tapi kita semangat untuk sholat isya, kemudian semangat untuk tarawih. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Sahur juga. Sahur adalah ibadah. Enak-enaknya tidur kita bangun. Kenapa kita bisa? Karena itu juga ibadah. Siangnya juga demikian. Dalam keadaan lapar, sholat wajib tetap wajib kita lakukan. Bahkan kita dianjurkan untuk menambah amalan-amalan yang lain. Dalam artian sebetulnya, kalau kita sukses di bulan Ramadan menjalankan amalan-amalan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka pasca Ramadan itu akan menjadi lebih ringan, akan menjadi lebih mudah. Sehingga tidak ada alasan yang mengatakan kenapa kok tidak jemaah? Wah, saya kekenyangan. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah biasa kenyang melaksanakan ibadah tarawih. Kenapa kok tidak ngaji? Wah, saya lapar, kelaparan. Tidak ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena di saat bulan puasa kita berpuasa dalam keadaan lapar, sholat tetap berjalan, malah ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Jadi pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang kemudian menservis kita untuk membangkitkan semangat beribadah sepanjang tahun. Dan begitu seterusnya. Karena amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan seharusnya menjadi kebiasaan di bulan-bulan selanjutnya. Maka kebiasaan-kebiasaan itu akan kita bawa di mana saja kita berada. Meskipun di luar masjid, di kantor, di pasar, di rumah. Karena kita sudah terbiasa mengekang hawa nafsu, tidak berbicara jorok, tidak memfitnah. Itu akan kita bawa. Sehingga benar kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Di kantor, di lapangan, sedang syuting, dan lain sebagainya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah seandainya kita berbuat jelek dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapus perbuatan jelek tersebut. Ini bukan berarti boleh berbuat jelek asalkan ditutup dengan kebaikan, bukan. Tapi seandainya kita sudah terlanjur berbuat jelek, maka dianjurkan wa'adbi'is sayyi'atal hasanata, diikuti dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menimpa, menghapus kejelekan-kejelekan. Maka hakikat takwa itu sebetulnya dapat kita terapkan di mana saja. Dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, diam, dan lain sebagainya. Namun tentunya takwa kepada Allah itu dapat kita terapkan sesuai atau menurut kemampuan kita. Bukan berarti orang yang menjalankan ketakwaan adalah orang yang sholat setiap waktunya, berjamaah dengan sholat sunat dan segala macam, kemudian menghatamkan Al-Quran tiap hari, kemudian
menyedekahkan uang, mendermakan uang 1 miliar tiap hari. Bukan berarti seperti itu bertakwa. Tapi seandainya itu bisa dilakukan, alhamdulillah. Tapi kalau dibatasi bertakwa dengan seperti itu, maka orang miskin tidak bisa bertakwa karena dia tidak bisa memberikan uang yang sebanyak itu. Kalau dibatasi harus membaca Al-Quran, maka orang yang tidak bisa baca Al-Quran tidak bisa bertakwa. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan yang kita miliki. Berarti jadikan kemampuan yang kita miliki ini sebagai modal ketakwaan kepada Allah. Mohon maaf, saya tidak bisa ngaji. Bisanya hanya membantu keuangan. Maka gunakan uang kekayaan kita di jalan Allah. Maaf, saya karena miskin tidak bisa memberikan uang, tapi bisanya hanya mengaji. Maka pengetahuan kita untuk membaca Al-Quran dengan benar, baca sendiri dan juga ajarkan kepada anak yang lain. Bahkan diamnya kita, maaf saya tidak bisa ngaji, tidak bisa bersedekah uang dan lain sebagainya, saya bisanya hanya diam. Diamnya kita jadikan kemampuan untuk bertakwa kepada Allah. Misalkan kita bilang kepada tetangga kita, Bu, jenengan monggo silahkan ke masjid, jangan khawatir rumah yang ditinggalkan akan saya jaga. Kebetulan saya tidak kemana-mana karena memang saya tidak bisa ngapa-ngapain, misalkan seperti itu. Maka diamnya itu akan menjadi nilai ketakwaan karena menjaga rumahnya orang yang sedang beribadah agar beribadah dengan khusyuk. Nah, itulah ketakwaan yang harus kita raih dan harus kita biasakan dalam sepanjang tahun berikutnya pasca Ramadan nantinya. Akhirnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa, semoga berkah dan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Fakir Muhammad Rafi Udawi berharap semoga apa yang disampaikan menjadi bahan renungan dan menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.